ya kamu selesaiin dulu deh sama dirimu sendiri gitu. Intinya kita apa namanya, dibilang kalau selesai sama diri sendiri gitu. Terus kita bilang, terus kadang-kadang kalau misalnya kita bercerita sesuatu sama teman, terus kita membahasakan, aku kayaknya belum selesai deh sama diriku sendiri. Itu udah bahasa selesai sama diri sendiri, ini maksudnya gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Lalui rintangan, kemudahan akan datang berlipat. Alhamdulillah sahabat MK, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Di malam Selasa sahabat MK ya, di tanggal 5 Oktober 2020 atau juga yang baru saja kita masuki di tanggal 19 Safar 1442 Hijriah. Sahabat siar Anda Raffi Zaidan di malam hari ini menyapa Anda di program Menikmati Hidup sahabat MK. Jadi di malam hari ini untuk Anda ya, barangkali ada ya masih pekerjaan yang belum selesai atau biasanya memang menyempatkan sudah ada agenda kalau malam Selasa ini harus stay tune ya, harus mantengin ya yang namanya program Menikmati Hidup. Pastinya dengan waktu yang luang, waktu yang kita memang sempatkan begitu ya. Tidak dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kita riweh nantinya begitu ya. Tapi memang kalau audio di radio ya bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, apalagi dengan aktivitas yang sedang kita lakukan sahabat MK ya. Jadi bisa multitasking. Tapi sahabat MK lebih bermakna, lebih masuk mungkin ya. Kita lebih bisa mencerna kalau kita mendengarkan program Menikmati Hidup tentunya tidak dengan aktivitas yang lain. Jadi kita lebih fokus begitu ya. Dan Anda juga boleh bergabung nanti. Silakan di WhatsApp di 0815 78 600 923. Kami pun live ya di malam hari ini di YouTube MKFM Jogja channelnya dan juga di fanpage Facebook kami di Radio MK 92,3. Ya, di malam hari ini sahabat MG tadi ya bridgingnya di awal adalah selesai dengan diri sendiri. Menyenangkan kalau kita ingin maju ke depan ya, menyelesaikan satu tujuan, satu target kita yang sudah kita tulis ya. Dan itu tidak sedang kita lakukan dua-duanya atau bersamaan ya, jadi lebih fokus. Makna selesai dengan diri sendiri adalah judul obrolan kita di malam hari ini bersama Mbak Sarita M. Matulu, psikolog ya, dari teman baik _kamu. Nah di malam hari ini kita akan langsung saja sapa Mbak Sarita yang sudah tersambung di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sarita. Wabarakatuh. Selamat malam Mas Raffi. Ya, selamat malam Mbak Sarita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Raffi, sama teman-teman MK? Alhamdulillah, teman-teman MK juga kabarnya baik-baik saja nih Mbak. Kita siarannya masih dari rumah dulu ya? Ya, masih dari rumah, tapi alhamdulillah ya Mbak Sarita ya, sahabat MK juga tetap berjalan, tetap artinya kita program tetap produktif juga. Dan di malam hari ini tentunya dengan obrolan yang insya Allah bergizi sahabat MK ya. Dan tadi tentunya ini kalau kita lihat fenomena tidak terlepas dari keseharian kita Mbak Sarita ya. Banyak aktivitas kita, banyak yang harus diselesaikan. Mau ini itu, mungkin ada terkendalanya juga Mbak Sarita ya. Karena ada satu urusan yang belum selesai. Maka memang kalau selesai dari urusan yang lain, itu kita bisa melanjutkan urusan yang selanjutnya. Selesai dengan diri sendiri itu bagaimana sih Mbak maksudnya Mbak? Fenomena apa nih kalau kita mau ambil ya sekarang ya? Tadi kita ngobrol-ngobrol ya, ambil contoh ketika ketika kita mau ke jenjang pernikahan Mbak Sarita ya. Tapi
ya selesaikan dulu lah urusanmu dengan dirimu sendiri begitu ya. Nah, yang dimaksud ini seperti apa Mbak? Latar belakangnya obrolan kita di malam hari ini seperti apa? Boleh juga disapa sahabat MK di awal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MK di rumah yang di rumah atau di mana saja ya yang sedang mendengarkan MK saat ini. Insya Allah kita akan membahas tentang apa ya, bahasa mungkin sudah banyak yang sering mendengar ya tentang selesai dengan diri sendiri gitu. Wah, itu kan kayak bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan, sering kita dengarkan gitu. Nah, tapi terkadang lagi-lagi seperti bahasan kita yang bulan lalu ya Mas, tentang be yourself gitu. Nah, kadang-kadang pemaknaan kata itu kalau misalnya kurang tepat, itu ya jadinya aplikasinya juga kurang tepat gitu. Nanti kita bahas deh kenapa kok saya bilang kurang tepat gitu. Tapi sama seperti yang Mas Raffi sudah contohkan tadi gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya kita mau masuk dari satu jenjang ke jenjang yang lain gitu, paling banyak seringnya itu adalah pernikahan gitu kan, itu seringnya obrolannya adalah bahasanya ya kamu selesaiin dulu deh sama dirimu sendiri gitu. Intinya kita dibilang kalau selesai sama diri sendiri gitu, terus kita bilang. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita bercerita sesuatu sama teman, terus kita membahasakan, aku kayaknya belum selesai deh sama diriku sendiri. Itu udah bahasa selesai sama diri sendiri ini maksudnya gimana sih gitu? Karena terkadang bukan berarti hal ini buruk ya, enggak gitu. Tapi lagi-lagi kita berusaha memaknainya dengan tepat gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya secara pemaknaan aja kurang tepat, ya hasilnya kadang-kadang jadi malah menghambat kita ketika kita merasa bahwa kita belum selesai sama diri kita sendiri. Misal gitu, nggak jarang kemudian misalnya saya ketemu sama klien atau teman gitu ya yang cerita di keseharian gitu, kadang-kadang mereka jadi khawatir sekali untuk masuk ke jenjang tahap perkembangan yang selanjutnya, misalnya kayak mau menikah gitu ya. Karena ngerasa bahwa kayaknya aku belum selesai sama diriku sendiri, gimana aku mau membangun rumah tangga. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Nah, ada ketakutan tentang makna belum selesai sama diri sendiri, dan hal itu justru menjadi menghambat diri kita untuk berani maju ke tahap yang selanjutnya gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana kita sebaiknya menyikapi itu? Insya Allah itu akan berusaha dibahas dalam materi kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan belajar bersama. Dan semoga waktunya cukup gitu ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan secara ringan supaya materi ini bisa pembahasan ini atau bisa diselesaikan dalam satu kali ini siaran ini. Gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Mas Raffi. Mas Raffi selalu jadi korbannya ya akhirnya. Gitu. Dan sama teman-teman MK di rumah juga, sama teman-teman MK yang mendengarkan juga boleh ikut menjawab ya Mas Raffi. Iya, nanti kita tanyakan juga. Jadi kalau menurut Mas Raffi, kira-kira Mas Raffi sendiri sering nggak sih Mas dengar bahasa kayak gitu? Maksudnya kayak Raffi kamu tuh perlu untuk selesai sama diri sendiri atau apa? Kadang-kadang Mas Raffi sendiri mungkin ngerasa bahwa aku kok kayaknya belum selesai ya sama diriku sendiri. Nah, kalau menurut Mas Raffi, selesai sama diri sendiri itu yang gimana sih? Biasanya kalau curhat ya dengan yang lebih senior atau dengan mentor begitu ya, dengan guru ya, pasti yang ditanyakan, yo Mbok kamu harus selesain dulu urusanmu. Misalnya ada tanggungan kuliah begitu ya, ada tugas atau ada amanah lainnya begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi memang ya sahabat MK di awal, kayaknya aku belum selesai deh sama diriku sendiri ya. Nah, itu pasti jawabannya berbeda-beda sahabat MK ya. Dan kalau menurut saya selesai dengan diri sendiri itu ya yang tadi itu ya Mbak ya, amanah. Contohnya kalau kita masih menempuh pendidikan ya, di sekolah atau kuliah, ya kita mungkin harus menyelesaikan dulu studinya begitu ya. Walaupun mungkin ada juga pandangan bisa kok kuliah sambil menikah begitu ya. Benar. Iya. Nah, itu mungkin teman-teman MK yang lagi mendengarkan bisa ikut menjawab juga ya. Iya, betul. Apa sih kalau menurut teman-teman MK, sahabat MK yang sedang mendengarkan gitu, apa sih makna selesai dengan diri sendiri yang biasanya yang mungkin kemudian membuat sahabat MK seperti saya bilang tadi, kemudian jadi takut untuk masuk ke tahap yang selanjutnya. Gitu. Nah, ini menarik nih Mas Raffi, seperti yang Mas Raffi bilang tadi kan, kalau misalnya kita ada amanah gitu, seperti misalnya
selesainya itu yang dimaksud adalah kalau kamu masih kuliah, berarti kamu harus menyelesaikan skripsimu gitu kan, skripsimu dulu atau tesismu dulu kayak gitu. Betul. Nah, itu ada hal-hal yang memang bisa secara nyata terlihat. Artinya makna selesainya ya adalah kalau misalnya kita berkutat dengan pendidikan, berarti batasan selesai yang dimaksud itu adalah skripsi gitu, misal gitu kan, lulus, wisuda gitu. Nah, ada hal-hal yang memang secara kasat mata bisa terlihat kalau itu selesai maknanya. Betul. Gitu. Nah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan psikis, banyak hal yang nggak bisa dilihat gitu kan kadang-kadang. Psikis batin ya Mbak ya? Jadi kayak misalnya kita pernah punya pengalaman buruk dan kemudian itu membekas di kita. Nah, itu terus batas selesainya gimana dong gitu. Kalau misalnya kemudian kita menyebutkan bahwa aku harus selesai sama diriku sendiri, nah sedangkan batasan masalah selesai untuk permasalahan psikis atau psikologis itu nggak seperti soal skripsi yang kelihatan gitu. Kalau selesainya beda. itu adalah wisuda. Betul. Nah, kayak gitu tuh yang insya Allah akan kita bahas justru yang dari segi psikologisnya gitu, Mas Raffi. Jadi di malam hari ini silakan sahabat MGA digambarkan atau diceritakan tadi dari pertanyaan selesai, makna selesai dari diri sendiri. Nah, itu bagaimana Anda memaknainya? Boleh apapun ceritanya digambarkan ya sahabat MGA, diceritakan di malam hari ini. Makna dari Anda barangkali yang di akhir-akhir ini ya, atau dari dulu masih belum bisa selesai dengan impiannya, dengan target-targetnya, dan tadi mungkin ada pengalaman psikis yang belum bisa termaafkan, diceritakan di malam hari ini. Karena kita memberikan solusinya harus ada cerita dulu dong Mbak ya, dari sahabat MG ya. Tugas ibu rumah tangga gitu ya, misalnya kalau kita memaknakan selesai itu ya berarti misalnya setrikaan yang tadinya numpuk terus selesai gitu. Nah, itu kan kelihatan gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kayak secara psikologis itu misalnya kayak perasaan perasaan yang selama ini mengganggu, terpendam kayak gitu kan.